Goto tutup produk, tapi asing borong 18 miliar masuk. Cuma-cuma kah? Tapi kita kali ini kita akan membahas mengenai kenapa kok saham Goto itu salah satu produknya tutup, dan apakah betul ada yang masuk 18 miliar secara cuma-cuma. Nah, siapa sih Pak bandarnya yang masuk mengenai dari saham Goto ini? Kita akan ungkap ya mengenai dari saham Goto ini yang tiarap sampai ke di harga 50. Nah, apa kepentingan mereka? Kenapa kok mereka itu masuk cuma-cuma sekitar 18 miliar padahal saham Goto ini digocap? Ini orang blow on atau orang tolol sih mengenai hal itu? Nah, kita akan ungkap ya mengenai dari topik ini semua. Jadi untuk kalian jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Dan topik kita kali ini tuh kita dapatkan sumber informasinya dari sini Bapak Ibu ya. Ini dari teknobisnis.com ya. Tokopedia beroperasi terakhir hari ini. Goto ungkap alasannya tutup, yang pada intinya eh, produk salah satu produk Goto ya atau Goto New ya. Ini ya. Itu ditutup. Kenapa Pak Firman? Karena satu sisi melihat dari kompetitornya itu mereka sering apa namanya bakar uang. Nah, apabila kalau Goto itu mau bersaing kalah, ya seperti itu di salah satu produknya. Tapi apakah ini itu sebagai poin utama menjadi sebuah alasan kenapa kok Goto itu masih rugi? Enggak, itu hanya seberapa persen saja. Kenapa Pak Firman? Karena satu sisi saham Goto itu bukan produknya bukan itu saja, tapi banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita bisa dicek ya kayak gini Bapak Ibu. Ya. Ini ya, ini ya. Produknya mengenai dari saham Goto. Ini banyak sekali. Nah, produk tadi itu punya Goto punya Tokopedia ya, Bapak Ibu ya. Dan notabene Tokopedia itu sudah dibeli sama TikTok. Nah, harapannya apa kok dia itu dipangkas? Ya, yang terjadi itu seperti ini, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, di sini. Ya, jadi Pak Patrick ini dan juga direksinya para TikTok itu dia memangkas ini kompetitornya agak gede ya, lebih baik kita batasi risiko saja daripada nanti beban operasional itu cukup tinggi ya, seperti itu. Nah, tujuannya dari apa namanya para direksinya ya, direksi saham Goto memangkas itu ya, itu adalah langkah yang tepat. Nah, apabila itu berproses ya masih beroperasi ya tetap kalah. Nah, makanya Goto ini ya melihat yang rally saja ya, atau service one demand itu yang mereka fokuskan ya, seperti itu. Nah, apakah betul Pak Firman ada transaksi 18 miliar di saham Goto? Ada, ini penampakannya 18,7 miliar ya. Wah, ini pembelian ya Bapak Ibu ya, jadi bukan penjualan. Jadi ini ada yang beli 18 miliar ya. Siapa yang buang barang Pak Firman? Ya sampai 18 miliar. Ini yang beli itu siapa? Apakah mereka itu orang bodoh atau cuma-cuma? Ya, kita akan ungkap untuk kalian semuanya. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya, seperti itu. Nah, ini saya akan ungkapkan siapa yang membeli saham tersebut. Ya. Pada hari ini, nih bandarnya saya ungkapkan. Ya, yang beli itu adalah AK, YU, XL, XC, PD, BK. Ya, ini yang beli paling banyak itu adalah AK, YU, BK, dan juga BB ya, serta DB. Ini ada 13 user ya, atau SID ya. Seperti itu. Nah, apakah ini insider Pak Firman? Apakah pihak ketiga yang mereka sengaja dipecah ya? Jadi pembeliannya dipecah.
Ya, ini biasanya dilakukan oleh oknum ya Bapak Ibu ya. Ingat oknum. Ya, mereka yang sudah ahli membaca undang-undang pasar modal dan agar mereka itu tidak mainnya kasar. Beda sama saham-saham kayak gorengan itu mereka mainnya kasar. Tapi kalau di saham Goto itu mereka pemainnya itu apa namanya? Secara senyap dan juga secara bersih. Ya. Kenapa kok bisa demikian Pak Firman ya? Karena kalau mereka itu benar-benar itu misalkan ya pembeliannya adalah AK, ini langsung di ini kan ya nanti berbahaya. Pasti nanti ada orang-orang yang nggak suka mengenai dari saham Goto ini ya akan mempertanyakan, wah ini bursa tolong dong diperiksa mengenai dari saham Goto. Nah kemarin saja ketika beli premium ini disuruh periksa. Ketika saham Goto itu naik ya ini disuruh periksa. Nah kira-kira siapa yang jualan Pak Firman? Nah ini CP, YB, BK, MG, YJ, XC ya XC ya ini. Nah jadi satu sisi orang-orang di luar sana itu belum sepenuhnya cut loss mengenai dari saham Goto. Ya, seperti ini. Jadi apabila Goto itu di cut loss dan ini dibeli sama market maker yang khususnya JP Morgan dan lain sebagainya, ini akan pasti meningkat. Nah, satu sisi yang pegang mengenai dari saham Goto ini tuh yang paling banyak itu siapa Pak Firman? Ya, di sini Bapak Ibu ya, yang punya lapak mengenai dari saham Goto. Nah, riset saya ini saya ambil pada tanggal 1 Desember sampai 15 Juli dan kepemilikan dari JP Morgan itu paling banyak ya, masih banyak yang sekitar 366 miliar dan JP itu 1,2 triliun XL dan ini. Ada yang bertanya, Pak Firman kenapa kok ambilnya 1 Desember? Itu nanti akan apa namanya? Tentu akan saja berbeda. Nah, satu sisi kenapa kok saya ambil yang Desember? Karena kita akan melihat ya siapa sih orang yang buang barang pada bulan Desember sampai bulan Juli ini. Ya. Nah, itu saya bisa di rata-rata. Coba Pak Firman, bisa dilihat nggak 3 bulan yang lalu mengenai dari saham Goto ini? Apakah JP Morgan itu masih punya? Nah, kita bisa cek ya, di sini. Telep. Wah. Nah, ternyata kepemilikannya itu adalah MG selama 3 bulan yang sudah punya barang sekitar 292 miliar. Ya. Seperti itu. Sorry, 292 juta lot. Ya ini. KI, UU, SK, NI, XC, ES, AN ya dan juga MG ini paling banyak ya. Ini MG siap-siap ini. Yo, pantesan. Dan yang buang barang itu siapa Pak Firman? Nah, ternyata itu BK. BK itu ya mereka buang barang terus. Ya satu sisi kenapa kok BK buang barang ya mereka kan kalau kita lihat mereka sudah punya barang. Tapi ini buangannya itu ya kecil. Ya, loh kok kecil Pak Firman? Ya, kalau di mata seorang investor mungkin retail ya yang kecil itu ini terlihat besar. Ya, tapi kalau saya pribadi khususnya di saham Goto ini ya memang kecil sih. Lah kenapa? Karena untuk pemain di saham Goto itu adalah pemain-pemain kakap. Yang main itu pemain kakap. Ya. Seperti itu. Nah, kalau kita bisa cek ya di bulan Mei kemarin itu siapa? Masih KI ya. Nah, kalau kita cek di bulan Juni masih KI. Ya. Terus kalau bulan Juli IU. Ya. Nah, yang buang barang siapa? Ya tetap yang punya lapak JP Morgan ya. Seperti itu. Alasannya kenapa kok JP Morgan dia buang barang ya? Karena satu sisi kita bisa cek ya. Jadi JP Morgan itu mereka sudah punya barang masih banyak barangnya, setidaknya harus didistribusikan. Nah, seperti itu. Nah, kalau retail yang awam itu bilang, wah Pak Firman ini kalau kita lihat secara B average-nya ini sekitar 71, berarti JP Morgan ini nyangkut di 71 loh. Kata siapa?
71 itu adalah jumlah dari apa? Jadi JP Morgan itu nggak cuman beli di harga 70 ya Bapak Ibu ya, tapi ada yang nyangkut di atas ya 400-an, ada yang di bawah. Jadi ini secara akumulasi ya seperti itu. Nah, kira-kira kalau di pasar nego Pak Firman, siapa pemilik lapak ini? Ya, ternyata adalah YP. Ini bukan saya loh Bapak Ibu, walaupun saya punya YP ya, kayak gitu. Ini bukan saya nggak bakalan punya uang segitu, ya. Dan satu sisi saya diversifikasinya sangat ketat, nggak saya masukkan di saham Goto semuanya. Silahkan bisa tanya kepada alumni kami, ya bahwa Pak Firman itu nggak bakalan yang namanya all in di satu emiten, nggak. Nah, di sini kalau di pasar nego ya Bapak Ibu ya, di bulan Maret mengenai dari saham Goto ini 3 bulan ini, ya ini yang punya barang ini ada KI 79 juta lot. Ini yang kemarin itu crossing ya, seperti itu. Nah, mengenai keadaan seperti ini tuh, ketika orang jual beli di pasar nego mereka crossing ini juga saya tanyakan kemarin kepada pihak regulator ya. Ketika itu kemarin ketika kami ke BI ya saya bilang kayak gini. Ini yang terjadi ketika pasar kita crossing di pasar nego itu, apakah nanti bisa ditransaksikan di pasar reguler? Ternyata bisa. Ya. Wah, berarti dong ngeri dong Pak Firman. Ya, tapi satu sisi kalau kita itu bertransaksi di pasar nego, Bapak Ibu harus tahu penjualannya. Sorry, penjual. Yang mau jual di pasar nego seharga segitu, Bapak Ibu harus cari dulu. Ya. Nah, kemarin saya tanyakan mengenai hal ini. Nah, kalau transaksi di pasar nego itu bagaimana alasannya? Ya, mereka itu ya crossing. Ya. Ini kalau kita cek Goto Nego bisa nggak sih chartnya? Nggak bisa. Ini ya. Nah, di sini. Ya, mereka crossing. Nah, apakah crossingnya ini itu ditentukan Pak Firman? Ya enggak, ya. Kalau misalkan ya, saya dengan Bapak, saya punya utang dengan Bapak, ya. Habis itu saya nggak bisa bayar, ya. Akhirnya saya punya saham Goto, ya udah kita crossing di situ saja. Ditentukan nanti kepada pihak sekuritas, ya. Seperti itu. Nah, terkait hal tersebut, para mafia-mafia yang di pasar modal, para bandar-bandar ya, yang apa namanya, yang biasa memanipulasi harga saham, itu bukan di saham Goto ya, tapi di semua saham, bukan di pasar modal saja, tapi di kripto, forex dan lain sebagainya, mereka ahli-ahli. Ya, jadi mereka juga mempelajari bagaimana undang-undang yang diterapkan di pasar modal Indonesia yang mereka pelajari, dan bagaimana caranya agar mereka itu ketika masuk itu ya nggak bertentangan mengenai kebijakan yang ada di BI ya. Dan itu alasan kenapa kok yang masuk dari saham Goto itu secara senyap ya ini. Nah, salah satunya yang terjadi dari saham asing Bapak Ibu ya, ini ya dilihat. Nah, ini kalau orang-orang yang masih awam di dalam dunia pasar modal itu, ya mereka akan memandangkan, wah ini kok saham ini kok tolol sekali, ini saham busuk. Di harga 50, kenapa kok dibeli? Nah, satu sisi kayak gini Bapak Ibu. Nah, ini asingnya itu sudah mulai masuk. Pada saat kapan Pak Firman? Tanggal 28 Juni. Sampai tanggal 15 Juli ini masuk tadi agak besar ya, 18 miliar. Mereka itu di apa namanya? Yang beli ini tuh siapa Pak Firman? Nah, di sini nettingnya. Volume cukup banyak ya. Wah, banyak sekali ini. Nah, ternyata kalau kita cek ya secara broker transaksinya ya ini Bapak Ibu. Nah, ini JP Morgan masuk. Ya, di Goto ini JP Morgan nggak jualan, mereka tetap masuk. Nah, alasan kenapa kok saham Goto ini kok turun mereka tetap beli Pak Firman. Nah, beda Bapak Ibu. Jadi
cara berpikirnya mereka para kapitalis dan juga kita sebagai masyarakat awam di dunia pasar modal, pola pikirnya berbeda. Mereka ambil apa sih Pak Firman? Apakah mereka akan mengambil keuntungan dari perusahaan ini? Enggak Bapak Ibu. Mereka yang ambil itu adalah valuasinya mengenai dari saham GoTo. Satu sisi jumlah investor yang ada di saham GoTo itu ada 300 ribuan. Loh, Pak Firman dapat data dari mana? Nah, ini Bapak Ibu ketik saja jumlah investor saham GoTo. Ya. Ini. Ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu ya, sekitar 333.000 investor nyangkut di GoTo. Ini pada ini ya. 333.000. Wah. Jadi yang dihantam para asing ini ya bukan dari perusahaan ini tuh saham GoTo ini untung ya atau bagus. Enggak, yang diambil itu ya investor yang ada di saham GoTo ini adalah mereka investor-investor kakap. Yang notabene strategi jual belinya itu mereka belum mumpuni. Ya. Loh, kenapa kok bisa demikian Pak Firman? Yang terjadi di lapangan, investor yang ada di saham GoTo itu usianya 30 tahun ke atas. Apakah Genji itu masuk di saham GoTo? Enggak, mereka lebih suka maki-maki biasanya. Karena satu sisi mereka itu dapat informasinya dari influencer. Satu, literasi mereka dari influencer. Ya. Karena wah ini GoTo gocap lah, ini jelek lah, bla 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 masuk. Karena mereka itu para scalper. Nah, kalau scalper masuk dari saham GoTo ini saat ini belum. Ya. Kenapa kok belum? Mereka itu pasti ini ya yang sudah cerdas mungkin dia mengamati dari saham GoTo. Mereka itu tetap mengamati mengenai hal GoTo ini, GoTo gerak nggak? Sudah digerakkan nggak? Karena ada inflow yang masuk cukup banyak. Nah, mengenai dari rekomendasi dari beberapa sekuritas itu ya, ini menyarankan untuk buy ada 22 dan holdnya ada 14 dan yang menyarankan untuk sell itu 1. Nah, adapun untuk potensinya itu mencapai 144%. Ya, ini secara data ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau beli ya monggo, mau jual ya monggo, silahkan Bapak Ibu semuanya. Saya hanya menyampaikan materi saja sini. Ini yang terjadi di saham GoTo. Ya. Makanya ini retail ini ya setiap hari ya seharap di cut loss semuanya. Habis itu dikasih barangnya kepada investor asing. Setelah itu ya bagaimana Pak Firman yang terjadi? Mereka nanti akan digoreng. Sampai kapan Pak Firman? Prediksi saya nggak main-main Bapak Ibu dari saham GoTo ini. Ya. Nah kayak ini. Nah, saya masih mengikuti mengenai dari sisi volumenya. Oke, kalau volumenya itu masih tebal, mereka itu rajin memborong, saya tetap masukkan di sini dari saham GoTo. Apakah all in Pak Firman? Enggak banyak saya. Ya, seperti itu. Karena satu sisi yang biasa saya perlihatkan untuk Bapak Ibu semuanya, saya nggak main dari saham GoTo ya Bapak Ibu ya, nggak cuma main di saham GoTo saja, tapi dari beberapa emiten saya biasa keluar masuk. Nah, saham GoTo ini itu saya jadikan untuk investasi. Nah, kalau trading Pak Firman ya nanti ketika saham GoTo ini tuh gerak. Nah, biasanya ketika gerak bagaimana? Investor retail 100% itu bakalan masuk jebret kayak gitu. Sudah. Karena untuk menggerakkan harga saham itu mudah Bapak Ibu. Ya. Tinggal dibeli saja sama mereka, nanti harganya itu bakalan terbang. Ya, jadi dihajar terus. Ya, beli terus. Nanti otomatis akan volatilitasnya akan tinggi. Seperti itu. Loh, bagaimana mekanismenya Pak Firman? Nah, di sini kalau kita lihat ya secara bid overnya dan di sini cuman butuh modal berapa? 33 juta lot. Ini saham GoTo nanti naik menjadi 67. Mudah. Nah, kenapa kok
kalau menggoreng itu harus dibeli, ya memang harus dibeli. Tapi apakah harus dibeli? Bukan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi mereka itu setidaknya harus punya barang ya 10 kali lipat lah dari sini. Makanya itu alasan kenapa kok asing itu masuk di harga 50 ya, walaupun saham ini itu tiarap dan lain sebagainya, ini tetap mereka masuk. Karena kuncinya ya di situ, valuasi dari saham Goto ini cukup gede. Ya, jadi kalau misalkan mereka sudah punya barang, mereka per hari mau dapat 1 M atau 2 M itu mudah. Karena di harga 50 saja nilai transaksinya mencapai 18 miliar. Ya, seperti itu. Nah, terkait mengenai dari industri kita, pasar modal, nah kenapa kok kode broker itu ditutup kemarin juga saya sudah tanyakan mengenai hal itu, ya memang betul itu tujuannya. Kenapa? Biar pasar modal yang ada di Indonesia itu investor kakap ya khususnya asing itu berani investasi di saham Indonesia. Nah, alasannya kenapa? Kalau misalkan nanti brokernya itu ketika transaksinya itu dibuka, ya nanti isinya para scalper masuk. Ya. Kalau misalkan isinya para scalper, wah berbahaya. Ya, seperti itu. Lu alasannya kenapa Pak Firman? Ya, karena kan mereka kan pengen investasi di sini. Kalau misalkan harga sahamnya jeblok ya siapa yang mau ngopeni? Atau istilahnya ya siapa yang bakal ngurusi? Seperti itu. Oh, pantes. Kenapa kok di sini kode brokernya ditutup? Ya. Nah, ini tujuannya kenapa kayak JP Morgan yang dari asing itu masuk investasi saham Goto. Ya, kapan terbangnya Pak Herman? Ya tunggu saja. Ya semua saham pasti akan naik Pak Firman ya seperti itu ya memang betul. Tapi kan ini yang punya kepentingan ini masih berproses. Nah, investor yang ada di Indonesia ini yang khususnya bagi para pemula itu ya pengennya cepat-cepat. Dan mereka strategi jual itu mereka nggak punya trading plan. Mayoritas ya. Dan ini saya riset itu sekitar 98% investor retail yang ada di Indonesia itu mereka nggak punya trading plan dan mereka itu money management itu belum tertata. Nah ini biasanya dimanfaatkan oleh market maker. Apakah main dari saham GoTo? Enggak, di emiten lain. Nah ini ya ini saya juga ini ya ini yang terjadi di kasusnya saham ini akan saya bukakan ya. Ada juga Bapak Ibu ya. Ini saham yang ngeri sekali. ISEA. Oke. Ini ISEA. Nih. ISEA. Nah, ini. Ini juga kemarin ada pembantaian dari saham ISEA ini Bapak Ibu. Nah, ini dilihat. Ya. Ini nantinya analogi mengenai hal itu. Ya. Jadi ketika apa namanya? Ini cara manipulasi apa namanya? Manipulasi harga saham ya. Jadi mereka itu sebelumnya mengumpulkan barang dulu. Ya. Mengumpulkan barang dulu, jebret, sudah oke, sudah digenggam, habis itu kita terbangkan. Deng 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 deng. Habis itu bagaimana yang terjadi dalam ISA ya sudah dalam satu detik saja ARB lagi. Nah, biasanya ketika investor itu di sini di harga di bawah, ya, itu nanti mereka akan berbondong-bondong dan mereka akan masuk di area sini. Ya, nah, ini respon market. Ya, kayak gitu. Setelah mereka baru masuk, bagaimana kinerja permainnya sudah dikeprek. Ini bandarnya ngeri nih kalau Asia ini. Siapa sih pelakunya? Tanggal berapa ini? Bulan 7 12 ya. Ya, tanggal 12. Kita bisa cek juga Asia ini itu siapa bandarnya. Nah, ini ya. Nah, nanti analoginya seperti ini ya Bapak Ibu. Tanggal 12. Kira-kira siapa yang membantai ini Pak Firman? Nah, di sini. CP. Ini kalau lokal kayak gini. Ya.
Nah, apakah saham Goto ini bakalan mirip ya? Satu sisi tiap emiten nggak boleh kita samakan ya, tapi ya bagaimana cara apa namanya para orang-orang di luar sana, orang-orang yang ahli dalam dunia pasar modal yang mempelajari mengenai beberapa undang-undang yang di pasar modal agar mereka itu nggak terjerat secara hukum, mereka pelajari hal itu semua. Nah, makanya kemarin saya tanyakan pada BI langsung, ya kayak gini, Bu. Ya kebetulan asesor saya wanita, Bu, ini kok kenapa kok di pasar modal banyak kasus-kasus atau mafia-mafia yang notabene B itu belum bisa terungkap mengenai hal itu. Dan ini menjamur. Ya, jadi running terus. Bahkan kayak bandit-banditnya ya kalau diingatkan itu mereka itu juga berkembang. Nah, bagaimana mengatasi hal tersebut? Ya, beliau menjawab ya memang dalam regulasinya di pasar modal ini, nah, kalau kita masukkan atau kita investigasi di salah satu emiten atau siapa pelakunya memang susah, Pak. Karena satu sisi mereka juga berkembang. Nah, kalau saya pribadi ya biasa terjun di market ya mengamati bagaimana tiap emiten A, emiten B, bandarnya seperti apa sih mainnya ya. Kalau kalian masuk di alumni kami yang khususnya yang ikut di kelas live trading itu, ya mereka memahami tiap-tiap emiten. Wah, ini ada bandarnya, Pak. Ini mainnya kayak gini, Pak. Ya, seperti itu. Nah, jadi nanti ya di saham Goto ini ya kayak gini, Bapak Ibu. Ini teknologi. Ya, nih, ya. Nih, ini teknologi juga loh Bapak Ibu. Ini memang agak lama. Saham Arto itu kan listing ya pada tanggal 2016. Jadi emang lama. Setelah itu bagaimana Pak Firman? Ya kayak gini. Garap aja jebret. Ini jangan disamakan ya hal ini. Tapi kalau setiap kasusnya yang dilakukan para market maker, istilahnya bandar itu Bapak Ibu ya, mereka akan mengharapkan semuanya seperti ini. Ini jangan disamakan loh, jangan dimakan mentah-mentah. Ini agak berbahaya untuk yang awam. Makanya banyak orang-orang yang di luar sana itu masuk di kelas kami, terus saya bimbing, ya akhirnya mereka ketika masuk di salah satu saham mereka ya sudah mengerti. Oh, ini yang saya hantam 100 juta, ini yang saya hantam 1 M, ya. Ini yang saya hantam 10 juta. Mereka itu sudah mengerti tiap emiten-emiten mana yang cocok untuk masuk. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau menarik kayak gini ngeri kan? Setelah itu bagaimana ya seperti ini ya? Ini juga salah satu influencer yang masuk dari saham Arto ini juga beruntung atau hoki. Mereka masuk. Nah, posisinya seperti ini Bapak Ibu ketika di saat tahun 2019 di saham Arto ini ya banyak dihina-hina. Ngapain sih kamu beli dari saham Arto ini atau Bank Jago ini bank teknologi loh? Belum tentu. Ini dihujat. Nah, beliau di hold saja kayak gitu. Oh, habis itu buang di 19.000 jebret. Setelah itu bagaimana ketika saham Arto ini tuh rame, ya tinggal bantai saja sudah. Nanti di situ banyak orang-orang yang ketika sahamnya itu sudah digoreng ke atas, ini masih bisa naik nggak Pak Firman ya? Ini apa namanya layak untuk beli nggak ya Pak Firman ya? Dan kita cut loss apa tidak ya? Nanti akan bakalan masuk seperti itu. Ini loh Bapak Ibu, di harga segini loh Arto digoreng sampai segini. Tapi ya dalam proses akumulasinya memang sabar ya seperti itu. Ini semua itu sudah dihitung. Nah, dari saham Goto ini bagaimana? Nah, ya, kayak gini. Ini juga menarik sekali. Ya, ini Bapak Ibu. Ya. Oke, bandarnya sudah ungkap mengenai topik kenapa brokernya sudah saya ungkap dan alasan kenapa saham Goto ungkap dan seperti apa kok kenapa kok asing itu masih tetap masuk dan mereka berani nyerot 18 miliar karena punya kepentingan.
ya. Memang kalau investor retail yang khususnya para trader scalper itu ya mereka tetap akan menghujat mengenai konten ini dan juga dikira saya pom-pom. Itu enggak Bapak Ibu. Saya ini mengedukasi ya. Bukan menyarankan kalian untuk beli dari saham GoTo itu enggak. Ya, cuman banyak sekali yang topiknya itu membahas dari saham GoTo tapi satu sisi yang apa namanya manfaat lain itu bisa diterapkan di saham emiten lain. Makanya orang-orang yang berkomentar negatif di channel saya itu ya mereka nontonnya itu ya cuman separuh-separuh aja. Ya lumrah. Nah, kenapa? Karena jumlah pendidikan yang ada di Indonesia khususnya di keuangan dan juga akuntansi itu peminatnya sedikit satu. Ya. Dan mereka juga literasinya juga terbatas. Peluang lagi kan kalau kita itu ahli di pasar modal. Apalagi orang-orang yang masuk di pasar modal itu ya orang-orang awam. Ya. Dan ketika mereka itu berkonsultasi kepada yang punya lisensi, itu ya mereka belum puas juga. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Aduh, sudah 30 menit ternyata. Oke. Bagi kalian yang masuk dari saham GoTo, saya sarankan ya jangan di all in. Setidaknya Bapak Ibu tahu ilmunya dulu, diverifikasi. Silahkan kalian bisa masuk di kelas kami ini. Nanti saya akan ajari kalian step by step. Ya, seperti itu. Ya, step by step. Nah, nantinya ya nanti sama seperti alumni kami yang akhirnya itu survive di pasar modal. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas saham yang lain lagi. Bye bye. Selamat malam Bapak Ibu.